yang diterima Rasul Paulus itu adalah dari Tuhan Yesus, yaitu di 2 Petrus 3 ayat 15 gitu ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kemudian juga di Kisah Para Rasul 9, di situ Tuhan ya menjumpai Ananias bahwa dia memilih Paulus itu menjadi rasulnya. Jadi ada saksinya ya. Nah, sekarang siapa saksi dari nabimu, Ustadz? Dia dipilih jadi nabi supaya tidak bertentangan dengan hukum di ganda saksi. Baik, tadi kan saya sudah sampaikan sesuai standarisasi Yesus, Allah dan nabinya udah cukup 2 saksi. Oh no. Sebentar, jangan kamu ambil dari Alkitab. Sebentar, jangan kamu ambil dari. Kenapa saya ambil? Baik. Kan tadi dari hukum di ganda saksi harus ada saksinya minimal 2 atau lebih. Nah, siapa saksi dari nabimu? Dia dipilih jadi nabi. Saksi mata, Ustadz. Mbak Mika. Saksi itu saksi mata yang mendengar, yang juga mendengar firman dari Tuhanmu. Iya. Begini Mbak Mikana, ya kenapa saya bawa kitabmu? Karena standarnya dari kamu di ganda saksi tadi kan standarnya Taurat. Maka dari itu saya bawa pula kitab kamu gitu. Sesuai yang dikatakan Yesus, Bapa dan dirinya 2 saksi udah cukup. Akan kayak gitu juga standarnya kepada Nabi Muhammad yang saya bawa. Allah dan Rasulnya udah cukup jadi saksi. Kan kayak gitu. Mbak Mikana sebenarnya bukannya masalah Paulus sih yang mau saya tanyakan kepada Anda. Bukan, tapi Yesus yang malah saya mau tanya tentang masalah itu. Hal yang sama akan saya tanyakan kepada Mbak Mikana. Siapa saksinya Yesus terima firman? Dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa yang dikatakan Yesus? Segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Bapa memberi firman kepada Yesus. Itu siapa saksinya? Silakan dijawab. Ustadz Yusuf, yang saya tanya belum dijawab. Siapa saksi dari nabimu dia dipilih jadi nabi? Ada nggak saksi mata? Ada juga yang mendengar bahwa Tuhan berfirman, aku memilih dia jadi nabi, atau aku akan memilih dia untuk menyampaikan firmanku dan lain sebagainya. Ternyata dari tadi Ustadz Yusuf ini nggak ada jawab sama sekali. Dia bawakan ke Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ya, dia adalah Elohim itu sendiri. Nah, kalau hukum di ganda saksi dalam Taurat artinya saksi mata. Ada yang mendengar, ada yang melihat ya. Bukan tentang kamu arahkan ke Tuhan Yesus. Tuhan bersaksi tentang dirinya dan Bapa. Loh, Bapa itu sendiri kan sudah menubuatkan dia akan datang dalam rupa hamba. Yesaya 43:10-13. Dia sendiri yang akan memberitakan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan ketika ada kata mengabarkan, ada mengutus. Artinya Elohim itu sendiri datang mengabarkan ya, memberitakan dan menyelamatkan. Jadi semua nubuatan di Perjanjian Lama, makanya Tuhan menyatakan ya bahwa para nabi ya termasuk saudaraku. Gini Mbak Mikana ya, kalau Anda saya bawa pakai standar Quran, Anda tidak akan percaya kan kayak gitu. Makanya saya bawa standar Yesus. Tumben-tumbenan Mbak Mikana nggak percaya dengan kitabnya dan dengan Yesus gitu loh. Kalau saya bawa standar Al-Quran saya kayak gini ayatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. 3 saksinya. Ayo. Ustadz yang terhormat, saksi itu artinya saksi mata manusia yang mendengar. Oh, manusia. Ya iyalah, namanya juga keterangan dari 2 orang. 2 orang Ustadz, 3 orang, bukan 3 malaikat atau 3 Tuhan atau 4 Tuhan, enggak seperti itu Ustadzku. Lalu siapa saksinya? Gini, standar yang sama saya gunakan ke Yesus, kata saya. Yesus terima firman, siapa saksinya?
Yesus itu adalah Elohim itu sendiri yang datang dari surga, yang sudah ya dinubuatkan oleh Bapa itu sendiri. Dia akan datang ya dalam rupa hamba, yang dimana dia berikan kesaksian itu kepada Nabi Yesaya. Duh, nih. Yesaya 43. Yesus sama Yesaya apa hubungannya? Enggak sejaman, Mbak Mikana. Karena kan para nabi itu menuliskan tentang Tuhan Yesus. Nih, saya bacakan ayatnya dulu ya, Yohanes 5. Oh bukan. Yesus terima firman itu siapa saksinya? Yang mendengarkan suara Bapa, yang melihat suara Bapa. Itu siapa? Di dalam Yohanes 17 nomor 8 itu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya itu? Yesus terima firman. Siapa yang lihat? Oke. Sebentar, di Yesaya 43 ya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini saksinya Nabi Yesaya ya, bahwa Bapa itu telah menubuatkan dia akan datang dalam rupa hamba ya, yang digenapi di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Di sini ada saksinya Yesaya, Nabi Yesaya, dan Rasul Paulus. Kemudian juga ketika Tuhan ya mendatangkan Nabi Musa dan juga Nabi Elia dari surga, di situ ada saksinya yang mendengarkan ya. Nih, Matius 17 ayat 1 sampai 13. Di sini ada Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanes ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, ada saksinya tuh, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Nabi Yesaya ya, dan lain sebagainya. Banyak saksinya ya. Nah, sekarang siapa saksi nabimu? Silakan. Gini Mbak Mikana, Yesus kan menerima firman bukan cuma satu, betul? Banyak kan? Jadi gini, di Yesaya, di Yohanes 17 ayat 8, kalau dalam bahasa aslinya kan remata, ya. Remata itu kehendak. Artinya kehendak Bapa itu telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, di mana nama Bapa telah dinyatakan kepada semua orang yang diberikan kepada Yesus Kristus. Artinya nama Bapa Yesus Kristus, gitu maksudnya. Nah, sekarang kamu jangan alihkan kemana-mana, Ustadz. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa saksi dari nabimu? Dia menerima firman atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gini Mbak Mikana ya. Anda menjawab saya dengan dalil yang beda zaman. Itu yang pertama. Itu aneh sih bagi saya. Yang saya minta, apakah dari penulis-penulis kitab Anda itu Matius, Yohanes, Lukas, dan Markus, yang sejaman dengan Yesus, diklaim sejaman dengan Yesus, itu melihat dan mendengarkan ketika Bapak berfirman kepada Yesus. Gak mungkin Bapak berfirman cuma satu, ajaran Yesus banyak di kitab Anda kan? Itu, kalau saksi di Al-Quran saya tadi sudah saya jawab pakai dalil pula. Ya, nah itu standar Al-Quran saya, Anda mau percaya atau tidak. Tapi standar itu juga yang saya gunakan kepada Yesus gitu. Yesus terima firman, siapa saksinya? Siapa yang mendengarkan suara Bapa ketika menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Itu suara Yesus, kosakata Yesus. Itu siapa saksinya? Bapa berfirman kayak gitu. Oke, jadi gini Ustadz ya, dari tadi pertanyaan saya nggak dijawab siapa saksi dari nabinya, nggak bisa jawab teman-temannya, artinya kalian bisa nilai sendiri. Jadi siapa saksi dari nabimu?
Ya, dia dipilih jadi nabi. Karena kalian kan disuruh mengimani hukum Taurat. Sementara dalam hukum Taurat ada dui ganda saksi, hukum dui ganda saksi. Kesaksian dari 2 orang atau lebih, baru kesaksian itu sah, perkara itu sah, keterangannya sah, nggak usah diragukan lagi. Tapi kalau hanya 1 orang yang ngaku-ngaku, itu perlu dipertanyakan dan disangsikan, Ustadz Yusuf. Ya, jadi saudara belum menjawab dari tadi. Kemudian ya Ustadz, Tuhan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Siapa saksinya Tuhan Yesus menerima firman dari Bapa? Loh, orang Tuhan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa di situ? Sama. Karena di ayat 33-nya orang Yahudi berkata ya. Nih. Jadi di sini di Yohanes 10 Tuhan Yesus mengaku dialah sang pemberi hidup kekal. Dia satu dengan Bapa. Ini satu apa? Ada yang bilang satu tujuan. Bukan satu tujuan. Kita harus baca ayatnya. Satu pribadi. Oh, coba satu pribadi. Sama. Ya artinya satu oknum. Satu oknum. Satu oknum ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengaku dialah sang pemberi hidup kekal ya di Yohanes 10. Di Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus menyatakan aku satu dengan Bapa. Apa reaksi orang Yahudi? Ya. Sekali lagi orang-orang Yahudi berusaha untuk membumbung Tuhan Yesus. Nih, sebentar dulu, mana dia? Cari dulu ayatnya. Saya mau tanya tentang masalah aku dan Bapa adalah satu. Nih ada kok. Yohanes 10 ayat 30. Di sini kan Tuhan Yesus berfirman ya, aku dan Bapa adalah satu. Di sini satu apa teman-teman? Sama. Dari mana? Dari mana kita tahu? Ayat selanjutnya ya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Elohim ini siapanya orang Israel? Bapaknya orang Israel. Yohanes 8:41, orang Israel berkata, ya orang Farisi ahli Taurat, Bapa kami adalah satu, yaitu Elohim. Jadi Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Okay. Dengan Bapa. Makanya Tuhan menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Dan yang datang dalam naungan awan siapa? Bapa. Karena Tuhan Yesus mengaku dia yang datang dalam naungan awan yang tertulis di Markus 14. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disalibkan sama ahli Taurat orang Farisi. Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri yang datang ke dunia. Nah dari tadi kamu nggak, oke saya sudah jawab. Sekarang Ustadz, bagaimana dengan pertanyaan saya? Kenapa Pak? Kenapa Ustadz tidak bisa jawab? Oh baik, gini Mbak Mikana, saya mau tanggapi dulu ya yang panjang kali lebar sama dengan tinggi yang Anda jelaskan tadi. Saya tanggapi dulu, nanti saya akan jawab tentang Al-Quran saya ya. Dalilnya saya sampaikan kepada Anda juga. Gini Mbak Mikana, dari penjelasan Anda saya tambah bingung. Kalau aku dan Bapak adalah satu, Yohanes 10 nomor 30 tadi, saya mau tanya dulu dah secara singkat Anda jawab. Kalau Yesus dan Bapak adalah satu, ketika Yesus di dalam kandungan ibunya, di dalam rahim ibunya, berarti Bapak yang sumber itu juga di dalam rahim Maria. Surga kosong gitu. Oke sudah? Nah itu aja dulu. Ya berarti dari tadi pertanyaan saya juga nggak bisa jawab sama Ustadz Asyid. Nanti katanya. Tapi nggak apa-apa. Ya udah kasih dalil terserah. Artinya kalian disuruh mengimani hukum Taurat tetapi bertentangan dengan iman kalian sendiri, ya? Betul nggak Ustadz? Kalian disuruh mengimani hukum Taurat, toh kitab Taurat.
Tetapi iman kalian bertentangan dengan kitab Taurat. Padahal di sana ada hukum dwi-ganda saksi, kesaksian dari 2-3, ya 3 orang itu kesaksiannya sah dan sangat bisa dipercaya. Nah, lalu nabimu diutus jadi nabi, siapa saksinya, Ustadz? Gini Mbak Mikana, kalau orang banyak-banyak kan itu bukan terima wahyu, tapi mau kondangan. Ya, kalau banyak-banyakan, siapa saksinya Nabi Musa terima wahyu? Siapa saksinya Yesus terima firman? Siapa saksinya Nabi Muhammad kata Anda terima wahyu? Kan kayak gitu. Saya udah jawab pakai dalil standar Al-Quran saya. Kata serah Anda terima atau tidak. Quran surah An-Najm itu ada 3 saksi. Allah, malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad itu sendiri. Sesuai dengan standar Yesus. 2 saksi udah cukup. Aku dan Bapak udah cukup, kata Yesus. Kan kayak gitu, standar yang sama saya gunakan. Nah Mbak Mikana, terkait penjelasan Anda, aku dan Bapak adalah satu, saya heran. Apakah ketika Yesus dikandung dalam rahim ibunya, surga jadi kosong, Bapak ikut masuk ke dalam kandungan Maria? Coba kau jawab dah, ya. Oh Allah, Ustadz Yusuf, artinya saudara itu tidak pernah membaca hukum Taurat atau kitab Taurat di mana Nabi Musa ya disaksikan oleh orang Israel. Nabi Musa ya berbicara dengan Tuhan, bahkan sampai datang awan Tuhan. Jadi saudara itu memframing Alkitab, nggak pernah baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kamu bilang siapa saksi Nabi Musa menerima firman? Loh, orang Israel, bahkan orang Israel saja mendengarkan suara Tuhan. Makanya sangat percaya bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus Tuhan Yesus. Karena apa namanya? Yang melihat Nabi Musa terima wahyu di atas bukit itu siapa namanya? Orang Israel, semua orang Israel yang mereka berjalan dari tanah Mesir, tanah Kanaan, dan juga Harun. Kapan mereka melihat, namanya siapa? Ya kamu baca di kitab Kejadian Keluaran Umamat Bulangan. Di situ Nabi Musa ya ditemani sama Harun, Imam Harun, dan orang Israel juga mendengarkan suara Tuhan. Jadi jangan kamu bilang nggak ada saksinya. Naik ke bukit. Ketika Tuhan berbicara dari dekat gunung itu orang Israel mendengar suara Tuhan. Siapa yang ikut naik ke bukit Mbak Mikana bersama Tuhan. Nabi Musa? Enggak ada orang Israel ikut naik ke bukit. Bukan ikut ke bukit, waktu dari atas gunung itu terdengar suara Tuhan dari dalam awan, ya kan? Itu orang Israel mendengar semuanya. Makanya sampai orang Israel ya, sampai orang Israel mengatakan kepada Musa, ya kan? Janganlah kami ikut, karena ketika kehadiran Tuhan itu kan membawa dampak kalau dia nggak hatinya nggak gimana gitu, itu bisa langsung hangus. Makanya hanya Nabi Musa ini diperkenankan naik ke gunung Tuhan itu. Jadi jangan kamu bilang nggak ada saksinya. Orang Israel itu mendengarkan suara Tuhan, ya. Coba, jadi kamu saya bisa mau tahu di mana 10 perintah Taurat itu seluruhnya disaksikan orang Israel di mana kayak gitu. Baru dengar saya. Loh, waktu itu kan Tuhan memperdengarkan suaranya kepada orang Israel ketika Nabi Musa pergi ke gunung, ya ke Gunung Sinai. Ya artinya kan mereka percaya kalau itu berasal dari Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah memperdengarkan suaranya kepada orang Israel. Aduh Mbak Mikana, ketika Musa terima hukum Taurat itu dituliskan langsung oleh Tuhan. Siapa yang melihat Tuhan langsung tulis di loh batu? Namanya siapa? Apakah orang Israel naik semua ke bukit itu bukan mau terima wahyu, tapi mau kondangan itu? Iya, tapi kan mereka sudah mendengarkan suara Tuhan bahwa Tuhan itu memilih Nabi Musa. Berarti nggak ada saksinya. Ngapain nggak ada saksinya? Ya orang Israel lah saksinya. Masa Tuhan menulis orang Israel lihat semua gitu? Tuhan menulis 10 hukum Taurat di loh batu, itu orang Israel lihat semua. Siapa yang melihat? Mau kondangan mereka ke atas bukit. Mau kondangan lagi kamu bilang ketawa. Yang jelas orang Israel itu mendengarkan suara Tuhan ya. Dan tidak ada seperti bangsa-bangsa lain yang mereka mendengarkan suara Tuhan. Nah sekarang Anda Mikana yang saya bawakan kepada Anda ketika saya menjelaskan siapa Nabi Muhammad waktu menerima wahyu, saksinya itu siapa, standar yang sama saya gunakan gitu, standar dari kitab Anda. Ya, di di Bilangan 14:14 di situ Tuhan berbicara langsung kepada orang Israel ya. Jadi mereka mendengarkan suara Tuhan, Bilangan 14:14.
Bukan itu yang saya Loh, tanya. artinya udah jelas Jadi kan Tuhan Tuhan itu memilih Nabi Musa karena apa? Orang Israel sendiri mendengarkan suara Tuhan bahwa dia memilih Musa dan juga dengan Imam Harun, gitu loh. Jadi paling tidak kan ada orang Israel yang mendengar langsung suara Tuhan dan juga mereka mengetahui bahwa Nabi Musa ini dipilih karena ciri-ciri Nabi itu ya, dia dipilih secara langsung oleh Tuhan, ya, tidak melalui kurir atau perantaraan. Dan juga orang Israel mendengar suara Tuhan, suara Elohim, yaitu suara Tuhan Yesus, gitu. Ya udahlah Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, kalau kamu nggak bisa jawab siapa saksinya nggak apa-apa. Satu lagi nih saya tanya, pertanyaan yang belum Anda jawab, nggak apa-apa, itu orang menilai gitu ya. Satu lagi Anda jawab. Ya udah yang tadi, ya tahu, nggak usah dipanjangin. Jadi gini saudaraku, ya kan, bahwa di firman Tuhan tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai 21 bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Itu Roh Elohim, ya. Elohim itu sendiri, karena Elohim itu adalah roh, sehingga ya Elohim itu rohnya tidak bisa dihitung. Makanya sebentar dulu, kan roh Elohim itu melingkupi segala sesuatu, ya. Roh Elohim itu maha hadir, sehingga ketika Elohim sang pencipta langit dan bumi datang ke dunia, ya, berkenosis, sang firman itu telah menjadi flesh, ya, yang tertulis di Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14, ya. Jadi sang firman ini siapa? Sang pencipta segala sesuatu, ya, yaitu Yohanes 1 ayat 3. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 10. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya, Yohanes 1 ayat 11. Sang firman Elohim itu sendiri telah menjadi daging. Nah, ketika dia ada di dalam tubuh Bunda Maria, roh keilahian Tuhan juga ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada di bumi, karena dia adalah Elohim yang maha hadir. Wah, haleluya, haleluya. Cukup Mbak Mikana jawabannya. Di sini saya dapat ambil kesimpulan kalau Roh Kudus itu adalah Roh Elohim, ada di mana-mana, tidak terhitung. Ya bisa saya simpulkan bahwa Tuhan Anda banyak, bukan cuma satu gitu. Ya, terima kasih jawabannya gitu ya. Emang roh yang melingkupi segala sesuatu bisa dihitung? Lah, kan kata Anda ini gimana sih? Saya nggak bilang banyak. Aduh, Tuhan Yesus. Kalau Anda jelaskan kepada saya, kan gini, eksistensi. Bapak ikut sebentar dulu ya. Roh eksistensi dari Tuhan kami itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri, yaitu di 1 Timotius 6 ayat 16, dan dia adalah roh, yaitu Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Dia adalah roh yang berkuasa, artinya melingkupi segala sesuatu, ya. Kalau roh itu melingkupi segala sesuatu, ada di surga, ada di bumi, ada segala dimensi, masa bisa kamu hitung? Bukan jadi banyak, artinya dia tidak terhingga, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya dialah Elohim yang esa, tidak ada yang seperti dia. Nah, kalau begini Ustadz, ya, saya tanya dulu sama kamu nih, apa eksistensi dari Tuhanmu, Ustadz? Eksistensi dari Tuhanmu apa? Baik, ngapain Tuhan itu bisa dilihat dulu Mbak Mikana? Kamu maunya gini, yang saya tanya eksistensi Tuhanmu apa? Oh gini Mbak Mikana, eksistensi Tuhan saya gampang. Ya, dia menciptakan saya di dalam rahim ibu saya. Yang saya tanya eksistensi, Ustadz tahu nggak arti eksistensi apa? Ya, keberadaan kan? Iya, keberadaannya apa? Eksistensinya apa? Sehingga dia terbukti ada, nyata, dan berkuasa. Baik, saya jawab pakai dalilnya. Yang pertama, Tuhan saya la tudrikul absor, tidak dapat dilihat dengan mata, karena mata kita yang terbatas, kan kayak gitu. Kita lihat telinga aja nggak mampu tanpa cermin, oke? Eksistensinya dia menciptakan saya di dalam rahim ibu saya. Itulah adanya Tuhan. Kalau dia tidak ada, mana mungkin dia bisa menciptakan saya. Tapi waktu saya diciptakan di dalam rahim ibu saya, apakah Tuhannya kelihatan? Atau Yesus kelihatan di dalam rahim ibu saya? Kan kagak gitu. Itulah eksistensi. Ustadz yang terhormat, yang saya tanya eksistensinya, ya, apa wujud dari Tuhanmu, ya, sehingga dia eksis atau benar-benar ada, nyata? Mbak Mikana, kalaunya Anda minta wujud, yang namanya berwujud itu makhluk, bukan Tuhan. Ya, kayak gitu. Bedakan dulu
kalau untuk masalah Tuhannya umat Islam, kalau Tuhan umat Islam itu Anda perlu bedakan. Jauh-jauh buang pikiran Anda bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan manusia. Jadi kalau berwujud berbentuk itu bukan Tuhan, Mbak Mikana. Yang saya tanya, Tuhanmu itu bukan manusia. Yang saya tanya, eksistensi dari Tuhanmu itu apa? Membuktikan dia eksis atau ada. Lah, dia menciptakan saya. Kalau nggak Loh, kalau salah, kamu Pak Ustadz, salam kenal Pak Ustadz. Kalau nggak salah teman-teman Pak Ustadz bilang eksistensi Tuhannya Pak Ustadz zat ya. Saya pernah dengar soalnya. Iya, zat. La tudrikuhul absar. Dia zatullah. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan zat? Itu siapa yang mengatakan itu? Apakah sudah ada yang pernah bertemu dengan Tuhannya Pak Ustadz sehingga dikatakan itu zat? Oh gini, karena dia berbeda dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk bukan zat namanya, bukan zat cair, zatnya bukan ya. Siapa Pak? Gitu. Maksudnya itu tertuliskah atau memang atas pernyataan seseorang yang pernah bertemu dengan Tuhannya Bapak? Dalam keyakinan Pak Ustadz, adakah yang sudah pernah bertemu dengan Tuhannya Bapak sehingga dikatakan itu zat? Oh baik. Jadi gini, untuk masalah zat ini dijelaskan di dalam hadis wala tafakkaru fi zatillah. Gitu. Jadi kita mengenal Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluk, yang tidak perlu berbentuk dan tidak bergantung kepada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kayak gitu. Adakah tertulis Pak Ustadz zat itu? Oh, ada. Adakah tertulis di mana tuh? Pertama tadi yang saya ucapkannya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu pikirkan zat Allah, tapi pikirkan ciptaannya. Contohnya saya diciptakan di dalam maksudnya di Al-Quran apa di hadis itu Pak Ustadz, biar saya bisa baca. Hadis. Oh, di Al-Quran memang tidak dijelaskan ya Pak? Kalaunya di Al-Qurannya laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Itu tertulis di Asy-Syura ayat 11. Tapi bagaimana dengan di Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan Bapa itu zahir ya? Di Maryam 33. Zahir, yaitu kalau untuk masalah zahir. Sebentar dulu Farawati. Di Maryam 33 nanti jangan salah sebut. Di Maryam Al-Hadid 3, Al-Hadid 3. Enggak. Ya, Al-Hadid 3 bukan Maryam 33 ya. Makanya saya ini kan dulu gitu supaya ya nanti langsung di framing itu nanti si Ferawati itu menista dia gitu. Makanya gitu. Itu Ferawati sudah minta maaf ya, bukan di Maryam 33. Saya akan jelaskan kata-kata zahir ya. Itu di Al-Hadid 3 kan dia yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Baik. Yang zahir itu kan artinya lahir. Udah salah Mbak Mikana kalau gitu. Makanya saya jelaskan ya. Menurut KBBI arti zahir adalah adalah lahir. KBBI itu Kamus Besar Standar Bahasa Indonesia, bukan standar bahasa Arab. Jadi kalau mau bahas Al-Quran Al-Quran itu berbahasa Arab gitu, bukan bahasa Indonesia. Kata zahir itu artinya terang, jelas, nyata. Kan kayak gitu, bukan lahir. Kalau itu literasinya Pak itu dalam bahasa Arab. Bentar Bu. Jadi kalau bahasa lahir di dalam bahasa Arab itu walad, bukan jahir. Lahir itu walad. Kalau jahir itu jelas atau terang. Oke? Itu literasinya dari mana Pak? Zahir itu terang. Kan Bapak nggak pakai KBBI. Adakah referensi datanya? Bapak ambil itu di mana? Baik. Banyak. Anda buka aja kosakata zahir apa artinya gitu dalam bahasa Arab. Itu semua ada kok di web menuliskan kayak gitu. Bukan lahir dia. Lahir baru kali ini Arab, saya tahu arti jahir adalah terang. Dan itu di bahasa Indonesia Pak. Saya lihat itu terjemahan Kemenak dari Arab diterlanset ke bahasa Indonesia jadi jahir. Sebenarnya bahasa Arabnya apa Pak? Apa ya waktu itu teman Bapak udah jelasin, cuman Bapak lebih ahli kali dari temannya. Wazahiru salat zuhur, salat di waktu terang. Zahir itu namanya. Wazahiru wal batinu. Kan ada tuh bahasanya salat zuhur. Zuhur itu terang, atau di dalam pelajaran tajwid
izhar, jelas gitu. Jadi Allah itu jelas. Johir itu bukan lahir. Kalau lahir bahasanya waladun. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan pada hari aku dilahirkan. Wulidtu bahasanya. Jadi jahir itu bukan lahir, tapi terang, jelas, nyata. Di mana nyatanya Allah? Pada saat ini saja kita diberinya napas. Itu pertama. Yang kedua, saat ini dia mengizinkan saya bergerak. Jelas Allah itu ada gitu, memerintahkan tangan saya untuk bergerak. Coba tanpa izinnya. Bisa nggak saya menggerakkan tangan? Nggak bakalan bisa gitu. Anda pun juga tidak akan bisa berbicara kepada saya kalau Allah tidak mengizinkan Ibu Pera dan Mikana untuk berbicara kepada saya. Memang benar kata Pak Yusuf, itu kan menurut Pak Yusuf Allahnya Pak Yusuf. Tapi kalau menurut saya dan Mikana, itu yang menggerakkan kami, yang membangkitkan kami, roh kami hidup itu karena Tuhan Yesus. Jadi kalau yang Bapak bilang nyata itu apa ya Pak? Karena kan kalau ateis pun dia bergerak, betul nggak? Orang yang animisme, yang nyembah berhala pun bergerak. Agama Hindu, agama Buddha pun bergerak. Masing-masing bisa klaim tentang Tuhannya. Jadi kalau Bapak bilang tadi ngambil narasi nyata, seperti apa sih Pak nyatanya Tuhannya Pak Yusuf gitu? Baik, begini. Nyatanya Tuhan kita, saya mau tanya balik sebentar ya, interaktif aja sama Ibu Pera. Izin ya Mbak Mikana sedikit waktunya. Bu Pera, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki, itu yang mana yang Anda bikin sendiri? Semuanya itu karya Tuhan Yesus, Pak. Karya Tuhan Yesus. Kapan Yesus menciptakan Anda? Kalau Tuhan Yesus kami, Pak, menciptakan itu sekali, menciptakan manusia, yaitu Adam dari tanah liat. Kemudian selebihnya kami ini diperintahkan beranak cucu. Tuhan memberkati Adam lalu beranak cucu. Jadi kami ini adalah keturunan gitu Pak. Iya baik. Waktu di dalam rahim itu siapa yang bikin bentuk? Bikin bentuk diri Anda siapa? Tuhan Pak. Karena kami keturunan kan. Keturunan ya. Beranak cucu. Waktu Anda di saya dalam 44 rahim Anda siapa yang membentuk? Iya saya 44 Tuhan yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Iya. Nah dan sekarang yang iya saya 44 Tuhan Yesus Kristus lah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Nah jangan alihkan topik dulu Yusuf. Kami kan pengen tahu eksistensi dari Tuhan saudara. Kan di silakan Infrawati silakan. Yang tentang yang jahir itu yang johir. Bapak belum tunjukin ke kita referensi atau data Bapak yang mengatakan arti zahir itu adalah terang. Seandainya Bapak bisa tunjukkan, maka itu mungkin bisa kita terima gitu kan. Coba tunjukkan Pak referensi data yang Bapak pakai gitu Pak. Sehingga Bapak bisa mengatakan zahir itu artinya terang. Bentar ya. Iya, berdasarkan kitab Yusuf juga gitu loh, dari Al-Qur'an juga gitu loh saudaraku.